Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kenalin nama aku Naya dari Komisi 21. Aku bakal jelasin tentang VU dan uretra. Oke. Jadi VU itu apa dulu? Vesika urinaria Fungsinya? menampung kandung kemih. Betul. Oke, mantap. Bisa ditunjukkan yang mana? Ini. Betul. Udah pintar. Nice. Nah, jadi VU sendiri, VU itu kan buat nampung urin ya. Biasanya VU itu bisa nampung sekitar 500 mili urin. Nah, biasanya kalau udah 300 itu bakal ngirimin sinyal buat berkemih kayak gitu. Terus habis itu di VU pria sama wanita sebenarnya strukturnya sama, cuman dia letaknya aja yang beda. Pokoknya yang perlu di-highlight tuh ya kalau di pria, dia itu di bagian anterior kan, setelahnya os pubis itu ada VU, tapi belakangnya itu langsung rektum, posteriornya langsung rektum. Jadi ini VU, ini rektum nih, langsung depan belakang. Tapi kalau cewek karena dia ada bisa hamil ya, jadi VU itu yang paling depan dulu, tengah-tengahnya uterus, posteriornya itu baru rektum kayak gitu. Jadi urutannya os pubisnya, VU, uterus, terus rektum. VU-nya ini lebih kecil daripada itu mungkin bedanya ya. Nah ini tergantung preparatnya aja sih. Penuh apa enggaknya sih gitu. Oh, berarti ini Berarti masuk penuh. Kalau VU bisa berubah ukuran karena dia menampungin gitu. Jadi ukurannya bisa beda-beda. Vari propri. Ratum uteri ya, ratum uteri. Nah lanjut buat struktur VU-nya, yang penting tuh di sini ada pertama apexnya atau pucuknya, yang lancip di sini ya, yang di sini. Nah apexnya itu ada ligamentum nih yang hubungin ke umbilikus, namanya ligamentum umbilicalis medianum. Betul, dia sisa dari urakus. Ya itu jangan lupa ya, itu kadang ditanya. Sisa dari apa? Urakus. No, sisa dari urakus. Itu struktur di embriologi gitu sih, tapi sekarang udah nggak ada. Makanya sisanya ini doang. Jangan lupa. Nice info. Nah itu jangan lupa dihafalin biasanya keluar. Terus habis gitu lagi ya, penting ya. Nah di sini ada kolom vesicae itu di bagian bawah. Jadi kalau kalian ingat di pria itu tuh proteinnya itu VU terus prostat kan. Nah itu yang berhubungan sama prostat tuh bagian kolom vesicae. Gitu. Itu namanya kolom vesicae. Terus lanjut. Nah kita ke bagian internanya. Jadi yang penting nih ada trigonum vesicae liutaudi. Susah banget. Liutaudi. Nah, jadi itu sebenarnya segitiga imajiner, tapi dia tuh terbentuknya dari nih dua muara ini, ostium ureteris sama ostium ureterae internum. Jadi ostium ureteris ini adalah muara dari ureter. Jadi ingat kan kalau dari habis ren disalurin lewat ureter, habis itu ke VU. Nah, ini muaranya di sini. Di sini. Terus nanti urin kalau mau keluar itu lewat ke ostium ureterae internum gitu. Terus ke bawah ke uretra kayak gitu. Jangan lupa dihafalin buat itu urutan-urutannya. Biasanya tuh pertanyaannya kayak pembentuk trigonum vesicae apa kayak gitu. Jadi hafalin juga. Terus Oke, lanjut dulu. Oh iya. Terus tadi kan aku bilang kalau misalnya dia kan sebagai tempat penampung ya. Tempat penampung yang bisa berubah ukuran. Nah, kok bisa berubah ukuran? Karena ada nih musculus detrussornya sama musculus sphincter vesicae-nya kayak gitu. Jadi yang bisa mengatur pengembangan dan pengkontriksian dari musculus ini buat pengosongan urin itu adalah musculus ini. Oke, itu jangan lupa. Bisa apa? Loss. Misalnya enggak mengecil. Oh, bisa. Tapi dari itu nanti kalau misalnya dia misal muskulusnya itu kayak dysfunction gitu kan maksudku. Nah itu nanti kadang urinnya tuh nggak bisa kita tahan, langsung ngucur. Atau enggak kalau misalnya terlalu konstriksi berarti dia nggak bisa mengeluarkan keluar atau inkontinensia urin kayak gitu. Kalau misal ada batu uret, Apa? Kenapa? Kalau misal ada batu ureternya itu yang nggak bisa tuh, tapi kayak yang di sphincternya itu juga bisa. Kalau misal ada batunya, jadi nggak bisa keluar gitu. Bisa. Batu itu bisa di mana aja sebenarnya. Pokoknya urinnya lewat tuh biasanya karena urin tuh mengandung kayak garam-garam gitu kan. Jadi mengkristalisasi sepanjang di antara tracknya, kaktusnya. Jadi itu bisa di rennya, bisa di ureternya, bisa di sini, bisa di uretra juga.
Jadi di sini gitu bisa mbak? Bisa. Berarti itu nanti bedahnya juga di situ. Iya. Tapi biasanya pertama itu nggak bedah dulu sih. Laser nggak Aku sih? lupa apa ya? Tata laksana awal ya? Aku lupa ya. Nah pokoknya nggak sampai kalau misalnya bisa kalau batunya kecil atau dikit gitu, biasanya pakai alat yang dimasukin itu bisa. Tapi kalau misalnya gede udah menyumbat lala itu baru dibedah. Biasanya tuh kalau misalnya di ureter ya batunya ya, pipisnya kan nggak bisa keluar ke sini nih, nggak bisa masuk sini. Berarti pipisnya tuh nanti bakal ketampung di ureter ke atas balik lagi ke nefronnya. Terus kalau gitu gimana? Jadinya nefronnya nanti bengkak tapi isinya cairan urin tadi. Namanya hidronefrosis. Oh, berarti urinnya balik gitu ya? Karena ada urin. Ya. Kayak jelas kan Mbak. Bisa. Oh urin berarti ini lah, tapi lah air kan itu kayak air yang biasa nggak mandi gitu. Enggak. Jadi itu biasanya karena ada penumpukan urin aja gara-gara tadi yang ada ngehambatan. Biasanya yang ngehambat itu kalau nggak batu, keganasan, kanker kayak gitu. BPH itu, benign prostate itu. Iya. Itu juga. Terus kalau kayak gitu dia benjol kan? Kayak kan ada cairannya nih, berarti kan ada benjolannya juga punya air. Atau gimana? Kalau keganasan emang ada yang benjol. Tapi kalau hidronefrosis aja karena batu ginjal tuh biasanya bukan benjol tapi nyeri sih. Nyeri. Lebih ke nyeri daerah inguinalis sampai T11 sampai L1 itu biasanya nyeri. Tapi kalau orangnya kayak ini sakit biasa gitu kayak saya kan emang nyeri Oh, gitu kan. heeh. Jadi kayak nggak terlalu gitu gimana Mbak? Kalau misalnya udah kelamaan gitu. Nah, makanya kita ada pemeriksaan namanya ketok ginjal. Nah, itu biasanya buat mengidentifikasi batu ginjal. Atau bahasa Inggrisnya apa ya? Flank pain. Ya, flank pain. Ini diketok di ginjal, daerah ginjal. Gitu. Oke, next. Maaf ya Mbak. Gak apa-apa. Seru. Nice. Ini udah ya tadi ya? Udah. Oke, udah. Nah, lanjut kita ke ligamentumnya. Nah, jadi ligamentum kan buat memfiksasi VU nih, karena dia nggak mungkin ngawang doang kan. Iya. Akhirnya dia difiksasi nih ke beberapa struktur terdekatnya. Contoh yang di pria ada ligamentum pubo prostatikum, berarti dia pubo dari kata pubis, os pubis sama prostat sama VU-nya. Yaitu nyambungin 3 struktur yang tadi. Terus kalau cewek itu pubo vesikalis, berarti os pubis sama vesika urinarianya. Terus ligamentum recto vesikalis, berarti rektum sama vesika. Terus ligamentum umbilicalis medianum yang tadi, yang nyambungin ke umbilicus. Nah, kita lanjut ke uretra. Nah, uretra itu adalah anggapannya adalah saluran terakhir dari urin kan, yang mau keluar. Nah, cewek cowok itu beda. Kalau cewek itu uretranya cuma 4-5 sentian kan, pendek langsung keluar cur gitu. Tapi kalau cowok dia tuh ribet panjang nih. Nah, kita mulai dari yang pertama. Karena ada ini ya, ada Spermanya nggak sih? Karena dia butuh ini buat kopulasi, buat koitus, buat dia berkelangganan gini. gitu. Iya. Oke. Kan lubangnya cuma ini doang, sperma sama itu. Nah, kita kan ada 2. Nah, terus lanjut kita ke uretra pertama, yaitu ada preprostatika, pretornya sebelum, berarti dia sebelumnya prostat. Antara VU sama prostat, berarti dia di sini. Membran apa iki jenenge? Uretra preprostatika. Nah, itu. Nah, yang terpenting di sini tuh ada musculus sphincter urethrae interna. Jadi sphincter berarti dia menahan supaya urinnya nggak keluar atau spermanya nggak masuk ke VU. Nanti spermanya kan keluarnya di mana? Di daerah prostat. Nanti di membran abis ini. Nah, nih di uretra prostatika. Nah, di sini ada beberapa struktur yang bisa kalian identifikasi, yaitu apa nih? Ada sinus prostatikus nih, yang ini kecil-kecil kanan kiri ini, yang bolong-bolong kanan kiri. Nah, sinus prostatikus itu nanti tempat keluarnya sekret dari glandula prostat. Oke, sekretnya keluarnya dari situ. Terus kedua ada pengeluaran lagi nih, yaitu muara dari ductus ejaculatorius, yaitu yang di sini, yang 2 ini. Nih, yang 2 ini adalah muara ductus ejaculatorius. Ductus ejaculatorius itu kan untuk menyalurkan sperma dan semen, kayak gitu kan. Nah, itu nanti keluarnya lewat sini juga. Oke. Terus juga, nih kalau misalnya you ditanya, ini yang bagian tengah apaan? Ini namanya utriculus prostatikus, yang bagian tengah itu, tengah kol. Nah, dia itu homolognya uterus, karena dia itu kantong buntu, nggak nembus apa-apa, juga nggak terlalu berfungsi di cowok. Tapi kalau di cewek kan beda. Dia kalau di cewek kan uterus buat hamil. Jadi sebenarnya uterus itu tuh ada di cewek sama di cowok tuh. Tapi kan masih cowoknya itu nggak berkembang gitu. Iya kayak gitu.
karena dia berkembangnya itu yang bagian cowok. Jadi sebenarnya kalau cewek cowok itu struktur awalnya itu tuh sebenarnya sama, karena kan dari ovum dan sperma yang sama kan, cuma bedanya tuh nanti di perkembangan pertumbuhan embriologinya kayak gitu. Makanya ada yang berkembang, ada yang enggak. Jadi contoh yang tidak berkembang yang jadi uterus kayak gitu. Keren banget. Nice. Aku bikin Ini mau ngapain aku? Aku ngomong apa ya? Apa lagi ya? Oh iya. Udah, itu ya yang terjadi berarti di glandula di uretra pars prostatica ada pengeluaran sekret dari glandula prostat lewat sinus prostaticus sama muara dari ejaculatory pengeluarin semen sama spermanya. Oke, jangan lupa. Terus lanjut kita ke pars membranosa. Pars membranosa itu antara prostat sama uretra yang spongiosum. Dia tengah-tengah kecil banget di situ, kecil. Yang paling pendek, yang paling kecil. Nah, ini ada yang penting juga. Di sini ada musculus sphincter urethrae externa. Itu juga buat menahan supaya pipis nggak keluar ke uretra. Nah, biasanya kalau kalian nahan pipis dan bisa ditahan itu pakai musculus ini, musculus sphincter urethrae externa. Tapi kalau internum itu nggak bisa. Ototnya Karena itu skelet ya? polos. Iya. Berarti pas kita nahan itu berarti di Yang ini, iya, yang di sininya, di musculus sphincter urethrae externanya. Itu yang bisa kalian tahan tuh. Kalau nggak bisa ya, wes jebol harus pipis. Nah, terus lanjut ke uretra pars spongiosa atau spongiosum. Nah, dia itu yang terpanjang sekitar 15 cm. Ujungnya itu namanya orificium urethrae externum, jangan lupa. Terus pas di glans penis, kalau di cowok dia itu mengalami pembesaran nih, pelebaran, namanya jadi fossa naviculans. Apalagi ya? Oh iya, terus juga aku belum ngomong tadi. Nah, terus pas di membranosa tadi, di sini, di samping kanan kirinya, di lateralnya, itu ada kayak buletan kecil dua, kayak kacang gitu. Ya, itu namanya glandula bulbouretralis yang kemarin kita bahas di OGM. Nah, itu salah satu glandula aksesorinya itu ya cowok ya. Nah, kalau lokasinya itu di lateralnya uretra pars membranosa, tapi kalau muara sekretnya itu di uretra pars spongiosa. Itu jangan lupa. Dia ditanyanya muaranya atau letaknya kayak gitu. Karena beda. Ingat jangan lupa guys. Mbak mau tanya, Apa? kan gini, sebenarnya SGD sih. Waduh. Apa? Sumpah, terbantai aku. Sekali ya tanya, Apa? kan komentarnya panjang ya, Cak? Dari 15 sampai 20 cm. Nah, kemarin kita ditanyain. Ini ada ya? Orang. Dokter Vero ya? Dokter Panjang Vero. ada. Oh, ada. Yang ini 1 cm. Terus, Jarak berapa senti berapa senti gitu. Membranosa-nya ada nggak? Membranosanya berapa senti? Kayaknya kurang dari 1 cm deh, itu paling pendek. Kita kasih 20 aja. Kan prostatika kan 1 sentian, berarti membranosa itu biasanya kurang dari Prostatnya 3 apa? Tapi penting kan, kamu kalau nggak ada ini nggak bisa loss, pipis loss. Penting kan tapi ya itu. Terus Itu sih. kalau orang anak kecil yang opol itu loh, Mbak. Oh, soalnya dia masih belum bisa ngontrol muskulusnya. Sebenarnya kalau bayi itu kan dia kan suka gini-gini kan. Bisa dilatih. Bayi itu kan dia gini-gini, dia belum bisa ngontrol. Otaknya tuh kayak belum awake gitu loh. Nggak bisa ngontrol ininya masih refleks, masih banyak refleks yang dia gunakan kayak gitu. Tapi semakin lama otaknya developing, semakin bisa sih. Pasti udah. Oh, pipis. Ya kayak mimpinya tuh dia udah di kamar mandi gitu, Mbak. Tapi ternyata belum Kadang biasanya mimpinya tuh di toilet. Secara tidak sadar otak merasa oh ini nyata nih gue kebelet. Bisa karena mindset kita di situ adalah kita nyata mau pipis ya dan di toilet kayak gitu biasanya. Why lost? Tapi tandanya urin lancar sama nggak lancar kan dari apa curcurnya itu kelihatan loh. Ya, tapi kenapa kalau misalkan udah nahan pipis lama gitu malah keluarnya nggak lancar? Iya kan malah ditahan. Ya mungkin cewek. Cewek gitu lah. Iya. Bahasan apa ini? Tapi iya toh. Tapi kan kalau misalkan dana lama gitu. jadi malah kayak Iya, saya terus lah. tapi pun kalau udah Kekuatan pipis ya. iya gitu loh rasanya. Pokoknya kalau udah selesai itu rasanya Kayak masih pengen ganjel iya. Saya biasanya tadi kan muskulus VU-nya kan gastrosomianya kan tahan terus kan. Biasanya kalau lama-lama nahan dia capek. Sama dia nggak bisa ngekecilin lagi. Biasanya capeknya kayak gitu.
Makanya kok nggak tuntas gitu. Nah, itu biasanya kadang capek bisa. balik anyang-anyang itu karena apa? Katanya kalau minum yang suhunya apa maksud itu? Enggak, yang kayak suhunya enggak dingin tapi enggak panas nanti jadi Emang iya. enggak gitu apa katanya apa? Suhu aku kayak kebukit terus toh. Enggak ya. Nggak ada hubungannya nggak sih? Suhu? Suhu ada? Ada. Suhu ada hubungannya? Ini kenapa? Oh iya lah. Tadi apa ya? Aku udah belum jelasin ini. Udah. Pokoknya inget ya, ini arteria uretralis gitu ya. Yeay. Oke, arteria arterialis. Oke, makasih ya. Makasih Mbak.